Ya, sebetulnya ini potensi ya. Samsat bisa kolaborasi dengan pemerintah daerah karena kan pemerintah daerah yang punya rakyatnya. Ya. Tadi disampaikan juga masih banyak yang nunggak, ya, sehingga mudah-mudahan dengan kolaborasi Samsat dengan pemerintah daerah kita bisa juga membantu warga-warga masyarakat yang belum membayar pajak atau memperpanjang ya, sehingga mudah-mudahan dengan kolaborasi ya kita punya aset kita adalah punya RT, punya RW, punya Kades, punya kecamatan yang punya wilayah, sehingga nanti cukup bisa dikaitkan dengan persyaratan-persyaratan yang diminta oleh warga masyarakat. Contoh, yang bersangkutan akan ingin bikin akte kelahiran, tolong selesaikan ini juga, sehingga itu jelas by name by address-nya sudah ada di kantor Samsat. Siapa saja yang menunggak, siapa saja yang belum bayar, jelas, sehingga kita bisa membantu menambah PAD untuk provinsi, dan impact-nya nanti akan berdampak ke Cianjur juga, akan menambah bagi hasilnya. Inovasinya apa yang perlu dilakukan untuk bisa mengoptimalkan itu tadi? Ya, inovasinya langsung kerja di lapangan dengan menggiatkan RT, RW, Kades, dan juga nanti kita untuk insentif-insentif dari pemerintah daerah PBB juga bisa dikaitkan dengan sejauh mana kepedulian Kades dalam meningkatkan pembayaran pajak kendaraan. Ya. Pertama tentu Samsat Cianjur tidak bisa bergerak sendiri ya. Jadi dalam mencapai target pun juga perlu kolaborasi yang optimal, terutama dengan pemerintah daerah Kabupaten Cianjur ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Semua dinas bisa turut berkontribusi untuk mencapai target. Salah satu contoh tadi Pak Bupati menyampaikan bahwa kita akan kolaborasi ya, sampai dengan tingkat pedesaan gitu ya. Kita punya program penelusuran atau penagihan door to door nih ke masyarakat. Kita punya data penunggak pajak hampir lebih dari 200 ribuan di Kabupaten Cianjur. Kita bisa kolaborasi dengan kecamatan, dengan desa gitu ya, melalui DPM desa gitu ya. Kemudian melalui bagian pemerintahan kita bisa lombakan gitu ya. Kecamatan mana yang misalnya memiliki kinerja tinggi untuk menurunkan penunggak pajak, untuk meningkatkan presentasi ketaatan pajak di masyarakat. Kemudian dengan Diskominfo kita bisa sosialisasi nih, kita bisa gempus sosialisasi baik di medsos gitu ya untuk taat pajak, edukasi di di radio-radio, di media biasa dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian juga di Dinas Perhubungan pun juga kita melaksanakan operasi gabungan nanti ya, operasi gabungan setelah Lebaran gitu ya, untuk tentu satu tujuan ya, meningkatkan ketaatan dan juga penegakan hukum. Jadi tidak hanya kita sosialisasi masalah ketaatan, tetapi yang tidak taat pun juga harus diberikan peringatan lah gitu ya. Tadi agak menarik, ada 200 ribu lebih gitu kan penunggak pajak kendaraan bermotor gitu. Betul. Rincinya berapa sih? 200 ribu berapa? 202.712. 12. Ya. Itu yang di tahun ini? Di tahun ini 2023. Roda 2, roda 4? Roda 2, roda 4. Proporsinya 85% roda 2, 15% roda 4. Gitu ya, penunggak pajak di Cianjur semuanya. Jadi ini sekarang mendorong kolaborasi dengan pemerintah daerah. Betul, untuk istilahnya menggugah lah masyarakat gitu. Kalau divaluasikan, kalau dirupiahkan itu 200 ribu hampir 160 miliar itu penunggak itu. Jadi itu upaya kita ya. Target kita di tahun ini? Tahun ini total pajak daerah yang kita targetkan 579,79 miliar. Cianjur, Jabar, juara. Oke.